Sebetulnya video ini mungkin masih belum pantas sih gua sampaikan. Maksud gua gini, yang harusnya menyampaikan adalah mungkin kurang jelas. Bodoh amat. Para ayam berdua gila. Gila lah. Ini pun Oke, teman-teman agak lama nggak bikin video. Tapi ini hari Minggu, kita ngopi. Sebetulnya video ini mungkin masih belum pantas sih gua sampaikan, karena yang gua sampaikan adalah maksud gua gini, yang harusnya menyampaikan adalah mungkin banyak yang lebih senior di Indonesia tentang corn snake, apalagi tentang tips dan cara breeding, tips dan cara mengawinkan yang bakal gua sampaikan saat ini. Cuma beberapa kali gua searching di YouTube, beberapa kali juga gua searching di Google, banyak yang masih tahu tipsnya, triknya segala macam, tapi kurang jelas. Bodoh amat. Jadi gue mencoba untuk memperjelas sedikit, walaupun mungkin ya tadi gue bilang agak kurang pantas, tapi nggak masalah. Dan video ini pun gue bikin sebenarnya tidak live ketika corn snack gue ini kawin, karena mungkin gue buat video ini dari mungkin 3 minggu ke belakang corn snack gue itu kawin. Tapi mungkin ada beberapa step, beberapa cara juga dalam mengawinkan corn snake sebelum kita ngawinin, dan ketika gue mengawinkan kayak gimana. Balik lagi nih cara gue caranya Leuweung Satwa dalam mengembangbiakan corn snake yang ada di kita. Kebetulan baru sedikit sih punya gue, baru ada 5 gitu kan. 1 ini belum produksi, kalau yang 4 udah. Dan mungkin tipsnya dari pertama adalah tips umum yang bakal lu temuin juga di video orang-orang lain, yaitu sebelum mengawinkan ada yang make cara dan nggak make cara ini. Itu dihibernasiin teman-teman. Jadi dihibernasiin itu diturunin suhunya 4 sampai 5 suhu yang biasanya lu ada di daerah lo. Contoh misal suhu di daerah lo 29-30, ya diturunin sampai 25-26 lah. 25-26 masih bisa. Cuma kalau 23-24 gue tidak menyarankan ya, karena ada beberapa resiko. Dan kalau kalian yang mau pakai cara hibernasi ini teman-teman, yang akan dihibernasikan itu indukan-indukan si corn snake yang akan kalian hibernasikan itu baiknya dipuasain dulu 2 atau 3 minggu sebelum dia dihibernasiin teman-teman. Tapi cara hibernasi ini kalian harus pakai beberapa metode sebenarnya. Yang pertama, kalian harus punya ruangan yang memang bisa diatur suhu udaranya. Beberapa teman gue di Tangerang itu pakai kotak kulkas yang udah nggak kepake, dan dia simpen indukannya di situ di suhu 25-27. Dia hibernasiin selama 2-3 minggu, kemudian dia keluarin nunggu shedding atau
langsung dikawinkan sama mereka. Nah sekarang gimana untuk kita-kita yang nggak punya alat seperti itu, atau di rumah kita nggak punya AC? Sebenarnya tricky aja sih teman-teman, nggak usah diambil pusing. Yang paling penting itu adalah ucapan gue tadi yang pertama, menurunkan suhu. Jadi kebetulan di tempat gue, di rumah gue ada 2 kamar mandi dan 1 kamar mandi jarang kepake. Gue isi full semua airnya, karena air itu kan bisa nurunin suhu yang tadinya panas. Gue isi full semua. Gue taruh termometer dan hygrometer yang manual. Gue lihat berapa suhunya di kamar mandi itu, kemudian gue bandingkan dengan di luar kamar mandi, which is misalkan di ruang tamu 29-30. Kalau misalnya di kamar mandi udah 26-27, ya sudah, simpen aja di situ teman-teman. Gak usah pusing, pakai aja cara itu, kemudian lu tinggalin 2 minggu. Gue pakai cara itu sebenarnya. Harus dipraktekin nggak ya? Enggak kali ya, udah kebayang sama kalian. Toh gue juga lagi sendirian, kameramen gue nggak ada karena dia sudah mulai masuk kerja lagi. Gue bersyukur, terima kasih. Dan setelah ama lu semua dihibernasikan kayak begitu, selama sebelum hibernasinya, ingat puasain dulu. Karena kenapa? Selama dia dihibernasi itu lu nggak taruh dia di kandang seperti ini atau kandang-kandang yang lain, tapi lu simpen di kandang yang lebih kecil, kotak yang lebih kecil dari kandangnya. Misal di kandang lu pakai kotak CB19 yang lebar sekitar 40, panjang sekitar 50. Ketika lu mau menghibernasikan mereka, lu ambil kotak yang lebih kecil dari itu. Bisa pakai box donat atau segala macam, pokoknya ambil kotak yang lebih kecil. Karena satu, kita memastikan dia tidak banyak gerak, dan 2, ruangan harus benar-benar gelap untuk kita memastikan dia benar-benar ya hibernasi, tidur, istirahat, dan gak banyak gerak gitu loh. Cuma bagi kalian yang mau pakai cara seperti gua di dalam kamar mandi, ingat di dalam kamar mandi itu ada lubang-lubang untuk pembuangan air. Itu harus benar-benar ditutup, dan pada dasarnya seluruh ular adalah escape artist. Jadi lubang sekecil apapun harus kalian tutup, karena yakinlah mereka bisa keluar dari situ. Kepalanya bisa masuk, udah beres semuanya, daripada ular-ular hilang. Kemudian setelah itu teman-teman, setelah gua melakukan hibernasi secara manual itu, karena di tempat gua nggak ada ruangan yang ber-AC. Maksud gua AC-nya mendingan dipakai buat manusia sementara. Nah setelah itu barulah kalian simpen lagi mereka ke kandang mereka masing-masing. Kalau gua biasanya setelah gua nyimpen mereka ke kandang mereka masing-masing seperti ini, nggak langsung gua kawinkan. Jadi gua tunggu seminggu dulu. Setelah gua tunggu 1 minggu, barulah gua kasih makan dengan ukuran yang lebih kecil dari biasanya. Misal ini yang indukan snow ini, misal gua sering kasih dia jumper. Nah ketika dia sehabis gua hibernasikan secara manual tadi, paling gua kasih pinggul 2 biji. Sama yang lain juga sih begitu, paling gua kasih pinggul 2 biji. Karena kenapa? Pencernaan mereka belum berjalan normal. Atau lebih aman lagi, biasanya gua kasih pinggul hari ini 1, 3 hari kemudian gua kasih pinggul lagi 1. Setelah gua lihat mereka dalam keadaan aman, nggak ada masalah sedikit pun, baru gua mengawinkan mereka. Dan waktu-waktu untuk mengawinkannya yang gua pakai sebenarnya, kalau memang misalkan udah benar-benar pas waktunya, karena kita nggak bisa benar-benar tahu mereka itu kapan
nggak terlalu kelihatan kayak retik ya. Retik kan kalau misalkan mereka birahi, mereka benar-benar nggak mau makan, mereka ada yang galak segala macam. Kalau corn snake kan mungkin 99,5% itu jarang nyerang manusia, jadi mereka itu cuma nyerang mangsanya aja. Maka gua terus coba, tiap hari gua terus coba dan gua pakai OHD system, 1 hour down mating system, OHDM system ya. Jadi dalam 1 jam gue campurkan. Kalau memang misalkan mereka kawin, akan gue pantau perkawinan mereka sampai mereka selesai. Tapi kalau memang misalkan dalam 1 jam itu mereka nggak kawin, ya udah gue pisahkan. Karena kenapa? Yang gue perhatiin kalau udah lebih dari 1 jam mereka sama-sama diam, sama-sama ngejauh, nggak mau kejar-kejaran, atau mungkin cuma laki-lakinya doang yang mau kawin, betinanya belum mau kawin, lu tinggalin 3 hari juga. Yang gue alami sih percuma, nggak kawin-kawin juga gitu loh. Makanya gue ambil yang singkatnya. Karena kenapa? 1 hour down mating system yang gue omongin itu bagi gua sendiri itu lebih apa ya, lebih masuk akal lah. Lebih masuk akalnya karena kita benar-benar ngelihat mereka kawin, kita tahu mereka berapa kali kawin, kita tahu mereka kawin dari mort apa sama mort apa gitu loh teman-teman. Jadi kalian cukup kayak gitu aja. Contoh begini, misal ini yang snow ya. Ini gue punya jantan Aneri, head Amel ya. Ini juga bumbu snow sih, makanya gue gabungin sama Yasa. Ketika kalian mau ngawinin ular, ya udah gabungin aja begini, nggak usah bingung-bingung. Masukin begini, pantau sejam, mereka saling ngejar enggak. Kalau memang saling ngejar, kemudian dua-duanya mau, nggak saling nolak, nggak saling ada perlawanan satu sama lain, lu diemin, pasti mereka akan kawin. Tapi ketika cuma jantannya doang yang ngejar, si betinanya nggak mau, dia ngegibas-gibasin ekor sambil lari, setelah 1 jam lu pisahin aja, berarti si betinanya memang belum mau pada saat itu. Atau ada kejadian terbalik, ketika si betinanya mau, betinanya udah ngejar-ngejar jantan terus. Karena corn snake yang gue lihat, betina kalau misalnya lagi mau, dia yang ngejar-ngejar ke wilayah jantan, dan si jantannya diem aja, ya udah 1 jam lu pindahin. Karena gue yakin mau lu simpen 1 hari sampai 3 hari pun mereka nggak akan melakukan perkawinan. Dan metode itu gue coba setiap hari dan terus menerus. Contoh, gue memberlakukan 1 jantan kepada 4 betina. Misalkan hari ini gue gabungin sama Snow belum, kemudian besok gue gabungin sama Amel belum, besoknya gue gabungin lagi sama yang normal. Terus aja berputar seperti itu, 1 hari itu 1 jam. Kenapa gue terapkan metode itu? Karena gue adalah gue nggak selalu di rumah yang bisa nungguin ular itu seharian kawin apa enggak. Jadi gue ambil cara paling simpelnya, cara paling amannya. 1 jam kawin gue teruskan, 1 jam nggak kawin ya udah gue pisahkan, kemudian gue kerja lagi. Jadi mungkin itu tips dan trik cara. Dan kemudian setelah digabungkan seperti ini, mereka akan kawin. Teman-teman gampang banget, sama seperti halnya Reti, sama seperti misalnya ball python, mereka akan ngelok, dan video-video waktu ngeloknya akan gua tampilkan nanti di ujung penjelasan.
gua ya, karena beberapa kali dan ternyata teman-teman kalau memang misalkan keduanya lagi birahi, jantannya lagi waktu-waktu birahi, betinanya lagi waktu-waktu birahi, itu mau dicampur kayak gimana aja pasti kawin. Gue biasanya mengambil proses perkawinan itu antara akhir Agustus sampai Januari akhir atau Februari awal gitu. Karena kalau waktu-waktu sebelum itu mereka kan 2 kali clutch teman-teman. Kalau Desember mereka nelor, Januari selang 2 minggu mereka nelor, itu bisa lo kawinkan lagi. Januari atau Februari bisa lo kawinkan lagi teman-teman. Jadi lebih ini sih sebetulnya lebih ke nggak usah dibikin pusing, lu simpen mereka 1 jam kawin, terus kan nggak kawin udah lu pisah lagi, lu tinggalkan. Itulah makanya gua sebut metode simple, yaitu metode one hour down system mapping ya. Jadi untuk perkawinan mereka bisa lebih kepantau sama kita, sukses apa enggak perkawinan mereka, ngeloknya bener-bener kelihatan ngelok apa enggak. Dan bagi kalian yang pakai cara gua mah simpen aja 1 hari atau 3 hari juga nggak salah, sebetulnya nggak salah. Itu mungkin lebih simple, tapi kebetulan karena gua pengen benar-benar memastikan line breednya seperti apa, biar gue bisa menentukan head dan headnya seperti apa nanti ke depannya, maka gua lakukan itu teman-teman. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan yang agak sedikit detail, mudah-mudahan sih dari video-video lain. Cuma gue kebenaran minusnya nggak bisa meraktekin aja ya karena nggak ada kameramennya sekarang. Tapi nanti di part 2 bakal gue praktekin bagaimana gue cara menghibernasikan mereka di kamar mandi gue. Kemudian setelah itu bagaimana caranya gue mencampurkan mereka pada saat masa perkawinan, dan bagaimana caranya prakteknya gue meninggalkan mereka selama 1 jam atau memperhatikan mereka selama 1 jam, bagaimana mereka kawin apa enggak, kemudian gue pisah lagi. Nanti akan gue praktekkan ketika kameramen gue ada ya. Oke, mungkin jangan lupa ngopi.